Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat mendengarkan dakwah pada hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan ke zaman penuh cahaya. Dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu dan juga hikmah. Hadirin yang berbahagia, tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah tentang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, di mana fitnah di sini adalah hal-hal yang sangat tercela yang sering terabaikan oleh kita semua. Seperti yang kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, wal fitnatu asyadda minal qatli, yang artinya dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Kita perlu menyimak dakwah ini baik-baik agar kita terhindar dari perbuatan fitnah yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Hadirin yang berbahagia, kita harus menjaga lisan dan juga perbuatan kita agar kita terhindar dari fitnah. Di sini saya akan mengambil 4 aspek besar, yaitu yang pertama, fitnah dapat merusak kehidupan sosial. Perlu kita ketahui definisi dari fitnah terlebih dahulu. Fitnah adalah berita atau kabar kebohongan yang tidak benar terhadap seseorang yang akan menimbulkan kebencian, permusuhan antara sesama, dan juga menjatuhkan nama baik seseorang. Adapun beberapa wujud fitnah diantaranya yaitu ada 1, gosip, yang kedua adalah rumor yang tidak berdasar, dan yang ketiga adalah tuduhan. Ada beberapa contoh yang dapat kita ambil, namun di sini saya akan mengambil contoh dari peristiwa yang dialami oleh istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, di mana waktu itu Aisyah mendapat fitnah bahwasanya ia melakukan hal-hal tidak senonoh. Berminggu-minggu Aisyah hidup dalam tekanan dan juga kesedihan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan suaminya sendiri pun merasa bingung dan juga mendapat tekanan yang berat karena ia juga tidak mengetahui kebenarannya. Fitnah tersebut dapat menimbulkan kehancuran pada keharmonisan rumah tangga Aisyah dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga meresahkan kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan wahyu dan menegaskan bahwasanya Aisyah tidak bersalah dan hanya menjadi korban fitnah. Di sini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya fitnah dapat menghancurkan keharmonisan dalam keluarga seseorang dan juga dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua adalah fitnah dapat menghilangkan kepercayaan. Sulit untuk memulihkan kembali rasa percaya orang-orang kepada kita apabila kita telah mendapatkan satu fitnah, meskipun fitnah tersebut telah dinyatakan tidak benar. Reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun akan hilang dalam sekejap apabila kita telah mendapatkan fitnah. Kepercayaan orang-orang terhadap kita akan menurun walaupun rumor itu dinyatakan tidak benar. Dan orang-orang yang mendapat fitnah tersebut akan sulit dipercayai oleh orang-orang meskipun rumor tersebut atau fitnah tersebut telah dinyatakan tidak benar. Oleh karena itu, pentingnya kita menjaga lisan dan juga perbuatan agar terhindar dari fitnah. Adalah fitnah dapat menimbulkan dosa besar. Mengapa dinyatakan demikian? Misalnya ada seseorang yang menebarkan fitnah dan diteruskan kepada orang lain dan dipercayai banyak orang, maka dosa itu akan kembali kepada orang yang menebar fitnahnya. Sehingga orang yang menebar fitnah tersebut mendapatkan dosa yang sangat besar. Dan dosa akan terus mengalir ketika rumor tersebut masih dipercayai oleh orang lain. Di era digital seperti sekarang ini, banyak fitnah yang bertebaran di mana-mana, terutama di media sosial, karena banyak postingan-postingan yang belum tentu itu benar. Dan juga banyak komenan-komenan di media sosial yang belum tentu itu benar adanya.
Banyak orang-orang yang menebar fitnah, menebar kebohongan, menebar kabar yang tidak benar di media sosial. Oleh karena itu, kita harus bijak menggunakan media sosial dengan baik dan juga benar. Memverifikasi berita-berita yang telah masuk dan juga diposting, juga tidak mempercayai berita dengan sekaligus, agar kita terhindar dari perbuatan fitnah. Aspek yang keempat yaitu menjaga lisan dan juga memaafkan. Kita sebagai umat muslim dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang kita ucapkan. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berucap, juga dalam melakukan sesuatu. Kita harus memaafkan apabila ada seseorang yang menebar fitnah terhadap kita. Meskipun itu berat, tetapi itu adalah salah satu pahala yang kita dapatkan apabila kita memaafkan seseorang yang menebar fitnah mengenai kita. Berhati-hati dalam berbicara dan juga bersikap agar tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Karena apapun itu, apabila kita salah berucap atau salah tindakan, maka tindakan yang kita lakukan adalah hal yang salah. Itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan pada dakwah kali ini. Semoga kita semua mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat perlindungan dari fitnah di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah dapat mengampuni dosa-dosa kita dan juga menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.